Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Padang gurun yang dibicarakan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan kehidupan nyata kita saat ini. Di dalam padang gurun yang luas dan kering, orang tidak gampang punya harapan untuk dapat hidup. Yang muncul adalah kekosongan dan keputusasaan. Namun Yohanes menyerukan suaranya dengan nyaring di tengah padang gurun keputusasaan itu, agar setiap orang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Harapan yang kuat perlu dibangun, sebab Tuhan segera datang. Jika Tuhan datang, maka hati setiap orang tidak akan takut lagi masuk dalam padang gurun kehidupan ini. Saudara-saudari terkasih, lilin Advent kedua telah dinyalakan. Moga-moga cahaya Roh Kudus yang kita doakan, yang dilambangkan pada lilin Advent kedua yang bernyala, akan menemani masing-masing kita untuk berjuang dalam pekan kedua Advent ini demi membangun harapan yang kuat di dalam diri kita menyongsong Tuhan yang akan datang. Agar pikiran kita dicerah bersihkan dan diluaskan wawasannya. Agar hati kita juga semakin disadarkan dan diinsyafkan. Jujurlah saudara-saudari, bahwa dosa dan kesalahan kita itu sangat banyak. Entah di dalam pikiran dan hati kita, entah melalui kata-kata mulut kita, dan juga melalui perilaku hidup kita,
di tengah keluarga kita, dan di tengah masyarakat. Dan selama ini, sadarlah bahwa dosa-dosa kita itu selalu saja menjadi rintangan dan halangan di dalam usaha dan perjuangan kita ke arah hidup yang lebih baik. Malahan menurut Yohanes Pembaptis, dosa dan kesalahan itu menjadi rintangan dan halangan di jalan yang akan dilalui Tuhan ketika Ia datang. Maka Ia berseru dengan suara nyaring, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan menghapus dosa-dosamu semua." Setiap gunung dan bukit diratakan, setiap lembah dan jurang ditimbuni. Inilah kiasan sekaligus lukisan mengenai dosa dan kesalahan kita yang banyak itu. Bagaikan gunung dan bukit, bertimbun banyak dan tinggi, dan terlebih di sini ketinggian hati, dosa kesombongan yang hampir selalu ada di dalam hati kita. Gunung dan bukit itu segera diratakan. Seperti lembah dan jurang dosa dan kerapuhan kita manusia ini, martabat manusia kita yang mulia dan luhur telah jatuh direndahkan karena dosa-dosa kita. Haruslah segera dipulihkan. Lembah dan jurang itu secepatnya ditimbun kembali. Saudara-saudariku sekalian, bertobatlah dan dosa-dosamu akan diampuni. Hanya dengan cara demikian itulah kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan yang lurus dan rata dalam kehidupan nyata kita. Dan semua orang yang kita jumpai akan melihat pada diri kita keselamatan yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Amin.